Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran fikih bab sholat idain. Apa sih sholat idain itu? Sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali, yaitu pada 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum mengerjakan sholat id adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri berasal dari kata id yang artinya kembali dan fitri artinya suci atau bersih. Jadi Idul Fitri berarti kembali menjadi suci. Sholat Idul Fitri ini dilakukan tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan. Anak-anak, ada hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri. Di antaranya, 1 yaitu mengumandangkan takbir. Yang kedua, mandi dengan membaca niat seperti berikut. Nawaitul ghusla li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Yang ketiga, kita disunahkan memakai wangi-wangian. Selanjutnya, kita juga disunahkan memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Kemudian, makan dan minum terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Yang keenam, disunahkan melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Adapun hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri adalah 1. Atau A. Meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin. B. Mempererat hubungan persaudaraan. C. Menyempurnakan pahala ibadah di bulan Ramadan. D. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takbir, tahmid, tahlil, zikir, dan doa. E. Menghapuskan dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Selanjutnya, sholat Idul Adha. Pengertian Idul Adha. Idul Adha berasal dari kata id yang artinya kembali dan adha artinya berkurban. Maksudnya yakni kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Sholat Idul Adha ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Selanjutnya, sholat Idul Adha. Hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Adha diantaranya mandi dengan membaca niat sebagai berikut. Nawaitul ghusla li'idil adha sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua atau yang B yaitu kita juga disunahkan memakai wangi-wangian. C. Kita disunahkan juga memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. D. Kita disunahkan untuk tidak makan dan minum terlebih dahulu. E. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. F. Mendengarkan khutbah Idul Adha. G. Disunahkan mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah. Anak-anak, tahukah kalian apa saja hikmah yang terkandung pada Idul Adha? Nah, hikmahnya diantaranya A. Tanggung jawab sebagai pondasi aktivitas.
B. Semangat yang tinggi dalam menjalani sebuah pengorbanan seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang harus merelakan buah hatinya di Makkah yang masih tak berpenduduk saat itu. C. Kemampuan bekerja sama dengan pihak lain. Adapun tata cara sholat Id dimulai dengan niat sholat Id. Ini sholat Idul Fitri. Niatnya adalah usolli sunnatal li'idil fitri raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sholat Idul Adha. Niatnya usolli sunnatal li'idil adha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Adapun tata cara sholat Id adalah sebagai berikut. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca doa iftitah. Yang ketiga, pada rakaat pertama sesudah doa iftitah membaca takbir 7 kali dan tasbih setiap membaca takbir. 4. Membaca Al-Fatihah dan surah. Diutamakan membaca surat Al-Qaf dan Al-A'la. Yang kelima, ruku', i'tidal, dan sujud. 6. Pada waktu rakaat kedua, membaca takbir sebanyak 5 kali dan tasbih. Selanjutnya, membaca Al-Fatihah dan diutamakan membaca surat Al-Ghasyiyah. Dan selanjutnya yaitu ruku', i'tidal, sujud, tahiyat akhir, dan salam. Demikian anak-anak materi pelajaran sholat Idain. Semoga anak-anak diberikan kemudahan untuk memahaminya. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga anak-anak diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.